Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Walaidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ustadz Dr. Samsurijal MSI selaku Sekretaris Yayasan Darul Hikmah yang saya hormati, Ustadz Haji Aswari selaku perwakilan Ketua Komite Sekolah ya tadi yang luar biasa berbicara tentang bagaimana pendidikan yang merupakan tanggung jawab pertama dan utamanya adalah orang tua. Kemudian para kepala sekolah, karena banyak kepala sekolahnya saya tidak bisa nyebutkan satu persatu ya. Luar biasa, mulai dari Qurrata Ayun sampai Permata Bunda ya, luar biasa. Dan juga kepada para orang tua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, luar biasa ya antusiasnya. Tadi ada 815 kalau tidak salah. Kemudian juga para guru-guru, ustadz dan ustazah sekalian yang tergabung dalam Yayasan Darul Hikmah Lampung. Saya juga ada pantun Ibu ya. Silakan Ustaz. Baik, laki-laki jangan sering sholat di rumah. Pergilah ke masjid agar dapat pahala yang berlipat. Selamat milad Yayasan Darul Hikmah. Semoga terus berkontribusi melalui pendidikan yang bermartabat. Masya Allah. Jazakallah. Mantap Ustaz, mantap luar biasa. Mantap ya. Mestinya ada cakep kalau orang Betawi. Oh, konon ya. Kelalen tiga bagian. Iya. Baik. Alhamdulillah. Tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, Islam, ukhuwah, kesehatan pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya istiqomah. Bapak Ibu sekalian, 800 orang ini suatu hal ya yang luar biasa dalam Zoom. Kemudian juga memang kendalanya juga biasanya banyak ya, terutama bisa jadi saya bicara ada yang nggak ngedenger gitu, karena bandwidth-nya rendah ya. Jadi jangan salahkan yang bicara. Kalau ibarat TV itu ya kan jangan salahkan TV-nya ya, tapi TV Anda lah yang tidak bisa menangkap dengan baik gitu. Jadi itu biasanya begitu. Jadi kendala kita itu begitu. Namun ini alhamdulillah ini teknologi yang luar biasa yang bisa kita nikmati ya. Hikmah dari pandemi salah satunya ini nih Ustadz. Ya, Ustadz Aswari ya. Salah satu hikmah dari pandemi adalah kita bisa menikmati acara-acara dengan Zoom ya. Sambil di rumah bersama-sama keluarga menyimak, kemudian juga di perjalanan pun kita juga bisa mengikuti dan sebagainya ya. Bahkan juga guru-guru pun sudah terbiasa melakukan kegiatan yang telekonferensi seperti ini. Dulu yang kayak begini ini hanya buat menteri-menteri saja, sekarang dinikmati oleh semua ya, luar biasa. Materi yang akan saya sajikan yaitu seputar tentang sinergi komunikasi efektif dalam mendidik anak yang berkarakter. Suaranya jelas Bu ya? Jelas. Suara musiknya juga jelas ya? Jelas. Berwas-wawasan keislaman bersama satukan tujuan, jamakan ilmu dalam lagu, jalin indahnya silaturahmi, jaga indahnya toleransi, bersama satukan tujuan, leburkan dinding perbedaan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sengaja saya pancing dengan sebuah lagu ya. Biasanya kalau di dalam pendidikan itu ada namanya brain learning gitu ya. Jadi menyiapkan dulu bagaimana pada saat mau masuk ke dalam materi itu supaya kita lebih tenang ya suasananya ya. Sebetulnya PNS break ini cuman banyak banget, nggak mungkin. Nanti kayak tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang di hadapan kita adalah merupakan bagian yang harus kita antisipasi, yaitu tuntutan keadaan pendidikan saat ini ya. Jadi yang pertama adalah tentu saja memasuki era revolusi industri 4.0 dan abad 21 ini banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Terutama adalah tuntutan yang sangat tinggi ya terkait dengan kompetensi yang akan diperebutkan nantinya. Jadi dunia kerja pun sekarang sudah mulai banyak menghilang ya, terutama tenaga yang digunakan tenaga orang itu sudah mulai diganti dengan yang disebut dengan artificial intelligence atau mesin-mesin cerdas ya. Misalnya sekarang kita bisa rasakan misalnya banyak sekali ya tenaga-tenaga parkir ataupun di tol itu sekarang sudah tidak lagi manusia. Saya yakin bahwa pada suatu saat nanti, termasuk juga alasan ya didirikannya pabrik rokok itu nggak ditutup di Kudus karena katanya banyak sekali pegawai yang bisa direkrut ya, itu ribuan orang ya. Nanti itu bisa jadi nanti pada suatu saat yang ngelinting rokok pun itu bukan manusia ya, itu langsung mesin-mesin cerdas. Yang seperti ini juga sekarang yang terjadi di Jepang dan Jerman sedang menyiapkan mobil ya tanpa adanya sopir ya. Jadi mobil kita itu nanti ke depan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu akan muncul mobil-mobil baru ya tenaga listrik tapi tidak ada sopirnya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau pergi ke Jakarta naik Grab gitu ya, atau di Lampung sendiri datang ya mobilnya nyamperin kita kemudian membuka pintu tapi dilihat di dalamnya tidak ada manusia ya. Tapi jangan kaget Bapak Ibu karena memang itulah yang kondisi real yang akan terjadi. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu kalau kita naik mobil itu ya, cepat sampai atau cepat menuju akhirat gitu ya. Karena bisa jadi kalau mesinnya error ya, atau remote-nya error itu bisa kecelakaannya lebih banyak. Tapi ini insya Allah udah teruji ya. Jadi ke depan itu banyak sekali ratusan ribu tenaga kerja ya, jutaan malah tenaga kerja itu akan hilang. Kemudian juga peluang-peluang kerja yang merupakan biasanya fisik manusia yang diperlukan itu juga menghilang ya. Nah inilah yang harus kita antisipasi. Di sisi lain tuntutan lagi besar, keduanya juga ada masalah lagi yaitu munculnya kemudahan mengakses, bahkan juga adanya HP gadget yang luar biasa yang tidak terkontrol ya, sehingga anak kita juga bisa memanfaatkan gadget itu untuk hal-hal yang negatif bukan hal yang positif. Ini juga yang harus kita antisipasi. Kemudian berikutnya juga kondisi pandemi yang sekarang ini lagi dirasakan oleh kita ini sangat luar biasa berdampak pada seluruh sektor kehidupan ya. Baik itu sektor kehidupan yang berkaitan dengan sosial ya. Misalnya gejala perubahan gaya hidup ya, kemudian juga fleksibilitas kerja, kemudian juga terbatasnya mobilitas penduduk ya, meningkatnya, tapi juga ada meningkatnya solidaritas ya, sosial itu juga muncul karena pandemi ini. Di tempat saya aja, di RT saya itu luar biasa ya, ketika ada yang kena maka masyarakat sekitarnya itu juga dapat memberikan satu bantuan dan empati yang luar biasa. Perubahan gaya hidup tentu saja kita sekarang sudah mulai ya merasakan betapa Rasulullah dulu memerintahkan agar kita tidak kehilangan ataupun tidak pernah batal wudhu. Sekarang ini justru setiap hari kita rasakan ya manfaat itu, karena kita juga harus selalu bersih baik itu tangan ya maupun muka kita, karena di semua yang terlihat dan nampak yang biasa dibasuh wudhu itu adalah tempatnya virus ya menular. Ini luar biasa. Ekonomi tentu saja adalah juga berdampak ya, walaupun juga banyak yang menikmati masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya sangat sedih sekali ya, orang-orang yang
miskin, orang yang tidak bisa makan, banyak di PHK. Tapi sementara banyak beberapa orang juga yang menikmati hidup dari suasana pandemi ya, dengan alasan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi di balik itu ada juga berselimut ya, ataupun menikmati satu kehidupan. Kemudian pembelajaran ini yang pendidikan, pembelajaran daring itu sekarang kita rasakan ya, walaupun sekarang sudah PTM, tapi juga ini pembelajaran daring walaupun ada positifnya ya, karena bisa dimanapun dilakukan, kapan saja, di mana saja, materinya apa saja, tapi juga ancamannya itu juga bisa terjadi learning loss, pembelajaran yang tidak terkontrol, pembelajaran yang tidak terarah, pembelajaran yang bisa jadi anak-anaknya memiliki satu kebebasan yang nantinya akan berlanjut dan berujung kepada anak-anak kita susah untuk dikendalikan ya. Kemudian ekologi ya, di dalam pandemi ini alhamdulillah menurun karena emisi karbon ya, saya orang kimia, jadi yang namanya polusi dan sebagainya itu menurun sebetulnya. Ini manfaat juga. Nah, kalau lihat dari pendidikan tadi, khawatir ancaman learning loss ini terjadi, maka diperlukan strategi baru ya pasca Covid ini, bagaimana pembelajaran bisa dilakukan, terutama yang harus dilakukan oleh orang tua maupun sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan yang mesti jawab ini ya Bapak Ibu, Pak Aswari atau Bu Les itu bisa membantu menjawab ya. Mendidik itu sebetulnya tanggung jawab siapa Bapak? Iya Ustaz. Mendidik itu tanggung jawab siapa sebetulnya? Ayah dan bunda Ustaz, karena madrasah pertama di rumah Ustaz. Itu ya, yang pertama adalah kewajiban ayah dan bunda ya, betul ya, ayah bunda ya, sepakat ya, sepakat. Karena alasannya beberapa di sini, diantaranya adalah mendidik itu tanggung jawab siapa, idealnya adalah kewajiban mendidik ada pada pundak kedua orang tua. Oke, setuju ya? Bukan hanya bunda, tapi juga ayah, yang biasanya ayah ini jarang terlibat nih ya. Pokoknya kalau urusan mendidik, saya serahkan sepenuhnya, serah terima jabatan kepada ibunya, gitu ya. Jadi betul begitu ya Pak Swadi? Betul. Iya ya. Begitu. Iya, jadi ayah dan bunda memiliki kapasitas dan kewajiban yang sama sebetulnya dalam mendidik dan membesarkan anak. Ya, sang dua hati ini. Benar. Karena tadi alasannya yang pertama ya ayyuhalladzina amanuku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka ini yang jaga kita semua. Nah, salah satunya kalau kita salah mendidik, salah memasukkan anak di sekolah asal, yang akhirnya berpengaruh terhadap pribadi anak, kemudian juga anaknya juga tidak mau beribadah dengan baik, tidak ada satu akidah yang bersih, ibadahnya nggak benar, itu pun juga bisa menjerumuskan anak kita ke dalam neraka. Nah, ini bahaya. Dan ini yang akhirnya juga pertanggungjawabannya juga kena kepada dampaknya pada Bapak Ibu semua. Yang keduanya juga mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunaksirani au yumajjisani. Ya, yang artinya di situ adalah setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasoro ataupun Nasrani ya. Sekarang ini luar biasa ya, beberapa hari ini kita disibukkan dengan orang yang bangga pindah agama gitu. Ini salah orang tuanya atau salah siapa itu kira-kira Mas Wali ya? Bisa jadi. Orang tapi tuanya. Masalahnya ini udah tua nih sekarang. Oh gitu ya. Kayaknya salah pergaulan kalau menurut saya. Jadi salah pergaulan, dan juga sangat mungkin dulu pendidikannya kurang kuat yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu agamanya yang pasti. Ya. Sangat penting ya kehadiran ayah, apalagi kehadiran ayah ya. Jadi kehadiran ayah itu sangat penting dalam memenuhi rasa aman sebetulnya. Jadi ada satu filosofi ya, ajaran di psikologi itu, apabila anak itu dipeluk sehari ya 20 menit saja atau 20 detik saja oleh bapaknya ya, dekat gitu dipeluk sebelum berangkat sekolah misalnya, atau misalnya kalau mau ke masjid disuruh udah bunyi azan sini, begitu salaman kita peluk. Nah, itu akan menambah satu kepercayaan diri kepada anak. Kenapa? Karena ada rasa aman. Artinya kita ini anak ini masih belum dewasa, belum mempunyai satu kemandirian,
masih gamang, tapi begitu dipeluk oleh bapaknya itu mempunyai kepercayaan diri karena rasa aman, merasa dilindungi oleh orang dewasa. Ya, kemudian juga melindungi keluarga dan memberikan pengaruh yang kuat pada karakter dan kepribadian. Pertanyaan saya, ya, gitu ya, kemana saat ini sang ayah? Ya, jadi kebanyakan memang orang-orang tua ini, terutama ayahnya, kurang terlibat ya, dalam mendidik. Tanggung jawab ayah mengurus anak dibebankan kepada ibu dan sekolah biasanya. Terutama tadi juga Pak Suwari, saya ralat Pak Suwari ya, mestinya jangan nitip Pak ya. Karena sekolah itu sebetulnya membantu sih, bukan tetap membantu orang tua. Jadi pendidik yang pertama-tama adalah tetap ya orang tua, sedangkan sekolah itu membantu orang tua dari hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Bahkan bisa jadi orang tuanya sudah lengkap, tapi karena kondisi sosial itu perlu diberikan kepada anak kita, maka sekolah jadi pilihan. Jadi sekolah itu bukan sepenuhnya ya untuk mendidik anak-anak kita, tapi sebetulnya adalah pembiasaan miniatur dalam masyarakat itu akan didapat sekolah. Tapi bagaimana dia dewasa, bagaimana akil balik nanti, itu adalah tanggung jawab utama dan pertamanya adalah orang tua. Banyak anak yang jarang bertemu dengan ayahnya ya karena kesibukan ya, ataupun ayahnya ada namun tidak pernah mengajak anaknya berkomunikasi. Jadi artinya adalah ada tapi tiada. Kalau istilah Bu Eli itu ada tapi tiada. Ada di rumah tapi bapaknya ini jarang sekali berkomunikasi dengan anak, dan anaknya juga dibiarkan ya untuk melakukan segala aktivitas yang dilakukan oleh anak. Di era modern saat ini ayah lebih terfokus pada mencari nafkah biasanya. Begitu kan ya Bapak Ibu? Akhirnya banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang ayah, yang akhirnya dampaknya adalah berperilaku yang negatif. Kadang-kadang juga tidak terkontrol, itu karena ayahnya yang kurang komunikatif dengan anak-anaknya. Jadi ini bahayanya. Ada satu penelitian ya yang tentang kedekatan ayah dan anak ini, yaitu diteliti oleh Universitas of Maryland School of Medicine ya, dalam ini tahun 2013, menemukan bahwa ayah yang terlibat dalam proses tumbuh kembang anaknya memiliki anak lebih sedikit masalah dibanding dengan anak yang dalam proses tumbuhnya tidak didampingi oleh sosok ayah ya. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sosok ayah ini sangat penting, walaupun hanya sebentar ya menyapa, kemudian juga tapi diharapkan setiap hari itu tetap ya ada satu komunikasi yang dibangun untuk anak-anak. Selain itu peneliti tersebut juga menyebutkan bahwa keterlibatan seorang ayah sangat membantu anak, terutama menumbuhkan hasrat berprestasi ya. Kemudian juga lebih mandiri, percaya diri, bercita-cita tinggi, lebih kreatif dan inovatif. Apalagi kalau misalnya bapaknya itu punya keahlian tertentu. Misalnya anak senang sepak bola, anaknya juga senang. Kemudian dia bisa bermain dengan bapaknya, itu akan lebih cepat mereka itu tumbuh kreativitas. Kemudian kalau bapaknya itu pinter ya dalam hal logika berpikir, misalnya creative thinking ataupun creative thinking atau logika berpikir yang tinggi, itu juga menyebabkan anak-anak ini ketika diajak berbicara dengan logika-logika yang dibangun sejak ini, itu juga akan berdampak kepada anak-anak kita lebih kreatif, lebih inovatif. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ingatkan kepada ayahnya ketika jarang menyapa anaknya, jarang peduli terhadap anaknya, terutama dalam membekali anak-anak kita untuk dalam pendidikan ini. Sekali lagi, ayah itu sangat penting ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, siapa yang lebih berperan? Ayah atau ibu? Atau guru di rumah? Ayo ngaku sekarang. Bu Lis, kira-kira siapa Bu? Atau Pak Suwari? Ya. Siapa yang lebih berperan? Ayah, ibu, atau guru di sekolah? Kalau di rumah, ayah bunda ini. Iya, ya mestinya ya, ayah bunda ya. Kalau di sekolah ya kita titipkan, serahkan dengan guru gitu. Kira-kira. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi itu normalnya gitu ya. Alhamdulillah. Kalau memang seperti itu, saya bersyukur ya. Artinya di Lampung ini peran ayah masih tinggi. Masalahnya tetangga-tangga saya kita nggak begitu nih Ustaz. Jadi Pak Suwari, itu ayah ini cuek sekali gitu ya.
terutama dalam pendidikan. Jangan ganggu, saya ngantuk, udah capek kerja, pulang lagi pening kayak begini. Disuruh juga, apalagi laporannya provokasi lagi ya dari ibunya. Ini lebih kacau nih. Dia marah-marah gitu ya. Karena dia tidak ada satu waktu yang bisa diluangkan untuk anak-anak kita. Ini bahaya ya. Nah ini, oleh karena itu Bapak Ibu, ya apa saja peran ayah ini ya dalam keluarga, maka di situ adalah bukan hanya kepada keluarga, namun juga sosok yang sangat penting dalam proses perkembangan anak. Jadi ternyata ayah ini luar biasa. Makanya saya pernah ya di panel dengan Bu Neno, kemudian juga dengan Astri Ivo, dia mengatakan gitu, kalau kehilangan ayah maka menyebabkan anak ini kurang percaya diri. Bahkan juga perilaku-perilaku yang menyimpang itu akan timbul di rumah tersebut. Bahkan kadang-kadang kalau ayahnya tidak berperan, maka anaknya juga nyerang ibunya. Jadi kalau anaknya itu ngelawan ibunya itu ada dua kemungkinan, Bu, ya, Bu Lis ya. Yang pertama karena ayahnya kurang perhatian terhadap anak, atau misalnya keduanya adalah sering mentontonkan di depan anak ibunya dan ayahnya ribut gitu. Ya. Atau ibunya misalnya ya terlalu banyak laporan kepada ayahnya. Nah sehingga ayahnya itu ketika marah-marah itu sudah dicurigai oleh anaknya ini. Wih jangan-jangan ini karena laporan ibu gitu. Nah akhirnya apa, yang diserang ibunya bukan ayahnya. Ya hati-hati. Tak hanya berperan mencari nafkah sebetulnya ya ayah ini, tapi juga menyediakan kebutuhan keluarga, sosok pemimpin yang ideal itu perlu ya. Makanya kewibawaan orang tua itu harus dijaga betul terhadap anak. Jangan gampang marah, ya, jangan gampang emosi, apalagi sampai tidak melakukan kegiatan keagamaan misalnya. Itu juga akan berdampak karena memang sosok pemimpin yang ideal. Ya, mentor dalam kehidupan dan agama itu idealnya seorang ayah itu. Ya. Jadi agama itu mestinya diajarin oleh ayahnya. Nah, kalau seandainya ayahnya sekarang bermasalah, tidak memiliki satu kemampuan keagamaan, ya mumpung di sekolah itu ada fasilitas ya. Ada parenting, kemudian ada kegiatan yang tadi di launching, itu juga ya ikutlah. Paling tidak sentuhan-sentuhan keagamaan itu didapatkan. Bahkan sekarang juga ada beberapa ya di TV-TV dan sebagainya, itu juga bisa di YouTube. Itu banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan masalah agama ini. Jangan sampai anaknya lebih tahu dulu tentang masalah agama dari gurunya ketimbang dari orang tuanya gitu. Nanti jangan-jangan nanti begitu ada PR nanya ke orang tuanya nggak bisa. Ini bahaya ya. Itu bisa wibawa anak-anak, wibawa orang tua terhadap nilai-nilai agama ini agak susah. Begitu nyuruh maka kita bisa dibalikkan. Bapak ngomongnya doang gitu kan. Intinya juga kayak begini. Makanya saya juga sering mempelajari nih orang-orang yang hafal Quran itu karena memang kecenderungan orang tuanya pun semangat untuk menghafal Qurannya tinggi. Ya. Kalau orang tuanya tidak ada keinginan yang kuat ya untuk menghafal Quran, biasanya anak juga lemah. Contoh misalnya Bu Wiwi ya, itu ada 13 orang anak, semuanya 10 dari 13 itu penghafal Quran. Pak Irwan Prayitno ya, Gubernur Sumbar ya, yang sekarang sudah diganti, itu juga sama. 9 anaknya penghafal Quran. Itu dari mana? Ya karena beliaunya sendiri dengan istrinya juga semangat walaupun jadi gubernur, tetap menyempatkan diri untuk menambah hafalan Quran. Walaupun tidak sekuat ya orang tuanya. Nggak sekuat anaknya maksud saya, tapi ada upaya ke sana. Kemudian teladan dalam akhlak itu penting sekali. Oleh karena itu tadi ya, hindari ya emosi, marah itu di depan anak-anaknya. Kalaupun marah dengan ibunya ya, dengan istrinya ya bawalah pergi gitu ya, ngebasuh bersama gitu. Sebagainya sehingga marahnya hilang. Gitu ya. Jadi ada media-media tertentu lah yang bisa disalurkan. Jadi jangan di depan anak, karena itu akhlak yang dilihat oleh anak. Jadi temperamennya anak itu terpengaruh oleh temperamennya orang tua. Motivator sukses ya. Jadi artinya kita memotivasi ya. Kalau anak-anak sekarang ini apalagi musim milenial kayak begini ini gak gampang anak-anak kita itu didorong ya atau diarahkan. Oleh karena itu yang terbaik adalah memotivasi. Ketika itu adalah hal yang positif, maka kita dorong mereka untuk melakukan hal-hal yang mempunyai prestasi tinggi.
teman curhat ya, jangan lupa, apalagi kalau sudah dewasa ya, itu perlu itu anak-anak ditemani. Kalau diajak tebak-tebakan itu juga sebenarnya curhat. Jadi kalau diajak tebak-tebakan, kemudian cerita di sekolah itu harus didengar gitu. Ya, orang tua yang baik adalah orang tua yang mau mendengarkan curhatan dari anaknya. Ya, tapi ini jarang kayak begini. Udahlah, bapaknya ngantuk ya, mama aja di sana gitu. Nah, ini yang terkadang bikin anak-anak kesel, yang akhirnya apa? Dia menghindari ketemu dengan orang tuanya atau bapaknya. Teman curhat, memberi perhatian, ya, perlindungan dan pemberian aman yang tadi saya katakan ya. Mendekap saja, memeluk aja itu memberikan rasa aman yang luar biasa kepada anak. Komunikator dalam keluarga, jadi artinya adalah kalau ada apa-apa dikomunikasikan, ya orang tuanya lah, bapaknya lah yang memberikan satu penyelesaian yang baik. Kemudian menjaga sikap disiplin, ya, sopan santun. Ini jangankan orang tua, guru saja, kalau dia punya sikap tidak disiplin, itu juga akan menjadikan bumerang bagi anak-anaknya. Saya kebetulan pernah ngajar di lab school juga ya, di lab school Jakarta. Itu luar biasa. Salah satu disiplin yang diterapkan adalah Profesor Dr. Arif Rahman. Itu sebagai kepala sekolah. Kalau datang ke sekolah itu, dia jam 7 kurang 15 sudah ada di sekolah. Dan berdiri di depan gerbang, menyalami anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak pernah ngelihat kepala sekolahnya telat gitu. Sehingga itu jadi sosok panutan. Gitu ya. Sehingga anak-anak juga nggak ada yang telat. Kenapa? Karena kepala sekolahnya udah datang duluan loh. Nanti kalau kita telat malu loh. Dicatat dan sebagainya gitu. Sehingga berdampak itu bukan hanya kepada anak, termasuk juga guru-guru dan sebagainya juga jarang telat ya, karena melihat sosok kepala sekolahnya juga disiplin luar biasa. Fasilitas dalam menyelesaikan masalah, jadi kalau ada apa-apa maka bapak ini, ayah ini, sosok ayah itu harus mengambil satu keputusan menyelesaikan masalah dengan baik ya, sehingga apa yang terjadi konflik di rumah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini sosok yang baik adalah ayah yang mengambil keputusan. Pendidik dalam keluarga, penjaga nilai, norma, dan budaya, ini juga adalah ayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau saya perhatikan dari jumlah 800 sekian itu, Bu Lis, yang ayah yang hadir berapa orang kira-kira, Bu Lis? Belum dilihat. Belum dilihat ya. Tapi kebanyakan kayaknya nama ibu ya. Ibunya banyaknya ya. Kalau mayoritas ibu, tapi ayah juga lumayan ini Ustadz. Lumayan, alhamdulillah ya. Bagi ayah yang hadir saya kasih hadiah ya. Saya ciptaan saya nih, anak lagunya adalah Ayah Idola ya. Masya Allah. Bapak Ibu silakan bayangkan ya, ayahnya masing-masing. Guys, Rizky demi keluarga, kau letih, kau bahagia. Apakah sudah menghidupkan Sesal? Kenapa?
Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi luar biasa tadi ya, bagaimana peran ayah dalam keluarga itu melalui tayangan yang tadi saya berikan itu juga merupakan motivasi ya, agar kita senantiasa menjadi ayah idola di rumah. Lagu ini saya tulis sebetulnya melengkapi dari lagunya Neno Warisman ya, sebagai ayah pejuang. Ya. Jadi waktu itu Ibu Neno pesan nama saya, Pak Sukro tolong dong, Pak Sukro ini kalau pergi, kalau ngisi materi bawa anak-anak, saya lihat kok dekat sekali ya dengan anak-anak itu. Ya. Kayaknya jadi ayah idola ini. Gitu ya. Nah, dari sini. Ya. Ya. Salam chat banyak orang tua terharu Ustadz. Ya alhamdulillah ya. Saya juga kuat ini. Saya ceritanya gini, tadinya lagu ini mau dinyanyikan anak saya tapi nggak ada yang kuat ya. Nah ini luar biasa. Jadi di situ ada kata kunci, di situ mendidik dan mencinta dengan kasih dan sayang. Mendidikku dengan cinta dan kasih sayang. Apa nih Bulis? Kira-kira nih mendidik dengan cinta itu kayak apa sih sebetulnya? Bisa Bulis? Iya Ustadz. Ya mendidik dengan cinta itu seperti apa? Biasa yang dilakukan ya. Cinta dan kasih sayang. Kasih sayang ya Ustadz. Tadi saya terinspirasi ini Ustadz dari Pak Aswari. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kita bukan hanya mengedepankan fisik, jasmani, tapi juga lebih memperhatikan psikologis, kemudian juga rasa aman, sosial, dan kasih sayang. Jadi mendidik dengan hati, Ustadz. Ya, mendidik dengan cinta itu dengan hati ya. Tapi terkadang nih kita salah pengertian nih Pak Swari ya. Misalnya keinginan anak-anak itu dituruti, itu contoh cintanya yang sekarang ini yang terjadi ya. Jadi misalnya anak membutuhkan apa saja, kadang-kadang juga tanpa ditanya dikasih, gitu. Dicukupi selera kebutuhannya. Apakah itu yang disebut dengan cinta? Ya. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi kita kadang-kadang cinta ini tidak ada satu batasan gitu ya. Mencintai anak itu sebetulnya bukan hanya itu. Mencintai anak cinta itu adalah kita juga harus berani memegang suatu kendali. Ketika anak bersalah, itu pun diluruskan. Nah, itu yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan oleh kita semua. Karena khawatir cinta dan kasih sayangnya akan luntur ketika kita memarahi anak, padahal sebetulnya menasihati anak itu dalam rangka meluruskan. Gitu ya. Kita harus belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala aja kepada anaknya, yaitu bukan anaknya, artinya adalah kepada ciptaannya ya. Terutama manusia yang paling pertama dicintai oleh Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah adalah pasangan Adam dan Hawa. Ya. Kasih sayang Allah luar biasa diberikan dia di surga. Bahkan dicukupi segala kehidupannya di surga, enak, nikmat, semuanya bisa dilakukan dengan bahagia oleh kedua orang tersebut, Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi ketika dia menganggar ketentuan Allah? Ya, dilarang untuk memetik buah dan memakan buah kuldi, tapi dilanggar, apa yang terjadi? Allah mengusirnya dari tempatnya di surga. Artinya adalah, apalagi kita, anak-anak kita ini manusia biasa, bukan manusia yang seperti Adam dan Hawa. Gitu. Oleh karena itu, masalah menyangsi, ya, memberikan satu memberikan satu sanksi, memberikan satu nasihat kepada anak-anak kita itu bukan berarti kita tidak sayang. Ini yang harus dicamkan Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya ketika ya anak-anak kita ini dikasih sayang, kita juga akhirnya nggak tegas ya. Kalau kasih sayang untuk pemberian, ya, memberi hadiah, memberikan sesuatu apa yang diinginkan, akhirnya kita menjadikan tidak tegas, itu juga nggak boleh. Jadi kasih sayang kita harus juga mempunyai kasih sayang yang logis, ya, yang bisa mengarahkan mereka tetap menjaga diri untuk senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih cinta yang tertinggi, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mestinya. Ya. Saya kebetulan nih, saya dibimbing oleh bapak saya, alhamdulillah ya. Bapak saya tidak sekolah ya, karena dia pesantren, basisnya pesantren. Pesantrennya pun juga nggak sampai kiai lah. Tapi dalam mendidik anak ini luar biasa. Misalnya saya, boleh kamu main bola, tapi setelah jam 5:30 harus ada di rumah. Ya, tapi kalau kamu 5:30 tidak ada di rumah, maka disanksi. Sanksinya nggak tanggung-tanggung. Ya, langsung diangkat cemplungin ke
ini apa tambak ya, kebetulan saya di depan rumahnya ada empang gitu. Sampai begitu ya. Kemudian juga saya juga tidak diajari gampang memperoleh uang dari orang tua. Ketika meminta sesuatu yang itu bukan jatahnya, ya, maka saya pun juga oleh orang tua ada perjanjian. Boleh kamu minta sesuatu, tapi kamu harus kerja. Maka saya suruh menggantikan orang tua berjualan di pasar, ya, karena orang tua saya jualan ikan gitu ya. Jadi berjualan di pasar. Setiap 1 minggu kalau kamu pengen duit banyak, pengen sepatu bolanya bagus ya, kamu harus berjualan. Jadi dididik betul-betul. Tapi saya merasakan itu bukan benci ya, tapi orang tua saya ini ternyata setelah dewasa, saya baru sadar ya kalau dia mengarahkan agar akil balik saya ini lebih matang. Nah ini, jadi orang tua harus berani mengambil sikap-sikap ketika memang itu adalah bukan sesuatu yang menjadi haknya, maka harus ada juga yang disebut dengan konsekuensi ya, yang harus diambil oleh anak. Baik Bapak sekalian, karena waktunya sangat terbatas, jadi nanti khusus ayah aja nih boleh ya kapan-kapan. Iya Ustaz, iya. Lantas apa peran ibu dalam mendidik anak ya? Jadi ibu juga berperan, tapi kalau jangan mengambil kaplingnya ayah juga gitu maksud saya. Karena ayah itu adalah sosok idola dan sekaligus juga dambaan bagi anak. Nah, peran ibu dalam mendidik anak itu manajer dalam rumah tangga itu jelas ya, semuanya diatur oleh ibu. Jadi jangan sampai misalnya urusan-urusan rumah tangga terlalu banyak juga dilaporkan kepada ayahnya. Tuh lihat tuh, anaknya nggak mau ngebetulin kamar tuh, ya. Habis pula dari kamar mandi berantakan tuh, ya bajunya pada nggak dimasukin ke tempat cucian dan sebagainya. Itu bukan urusan bapak sebetulnya. Karena manajer rumah tangga itu tuh bagian ibu. Kenapa nggak dialog aja dengan anaknya, ya dimusyawarahkan, diajari. Yang sekarang ini Bapak Ibu dalam kondisi ya saat ini ya, yang dimana kita dihadapkan kepada masa yang milenial ya, maka rumah tangga ini merupakan bagian juga yang tidak gampang ya untuk kita atur. Oleh karena itu anak-anak kita itu juga harus diajak dialog. Akhirnya biasanya juga partisipasi itu lebih bagus. Jadi jangan disuruh, tapi suruh berpartisipasi. Nah, mau lihat ibu nyuci, gitu ya, diajak. Gitu. Nanti dia ngelihat. Nanti lama-lama dia juga akan ikut ya bersama-sama ibu menyuci. Nah, lihat nih, ibu mau nyapu nih. Kamu mau ikut nggak ngeliatin ibu menyapu misalnya gitu ya. Jadi lama-lama dia terbiasa juga untuk melakukan apa yang dilakukan ibu. Tapi kalau disuruh, merasa dibebani. Ya, oleh karena itu bagaimana caranya membuat anak-anak ini juga pada saat disuruh, tapi sebetulnya mereka adalah diajak untuk berpartisipasi. Yang kedua, orang tua juga mempunyai peran ustazah ya dalam mengajari akidah dan ibadah. Jadi artinya adalah harus menjadi ustazah. Tempat anak-anak itu juga belajar tentang akidah dan ibadah. Yang paling sering bertemu di rumah itu mungkin adalah ibunya. Oleh karena itu ibunya harus punya ya yang namanya materi-materi keagamaan yang memadai. Salah satu contoh ya, nilai-nilai akidah itu sebetulnya bisa juga diselipkan melalui kegiatan-kegiatan misalnya pada saat makan. Kemudian pada saat makan, anak sebelum berdoa ya diingatkan. Kamu jangan sampai langsung makan ya, harus berdoa dulu. Bagaimana doanya diajari. Misalnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar misalnya. Terus setelah itu baru ditanya, kenapa kamu harus berdoa mengucapkan seperti itu? Karena yang memberi rezeki di hadapan kamu yang sekarang lagi dimakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kamu harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kamu. Pada dasarnya pada saat itu kita mengajari yang namanya ya. Kemudian juga pada saat nanti misalnya mau tidur suruh berdoa, mau masuk ke kamar mandi mau berdoa. Sebisa mungkin ya pada saat awal doa itu dikenalkan, maka orang tua itu memberikan bimbingan kepada anak bahwa kenapa kita berdoa itu tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari situ anak akan mengenal ya secara uluhiyah maupun juga secara secara nyata ya yang dilihat ya, rububiyah
itu melalui mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui hal-hal kecil ya, mulai berdoa. Kemudian berikutnya tentang ibadah pun sama. Jadi jangan suruh sholat dulu. Ya, tapi diterangkan dulu. Kenapa kamu harus sholat? Ya. Ya, karena sholat itu adalah alat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Karena seluruh doa yang diucapkan pada saat sholat itu adalah penghambaan diri kita. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga misalnya doa-doa setelah ruku, sujud dan sebagainya itu juga merupakan bagian ya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ibadah? Ini adalah kebutuhan agar Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, sehingga kalau kita dekat kepada Allah, maka apapun kita akan mendapatkan. Yang seperti ini harus dilakukan gitu ya, oleh orang tua, terutama oleh ibu nih yang banyak lihat anak-anak itu. Sehingga dengan demikian mereka akan kenal Allah dengan akidahnya yang kuat dan juga akan kenal Allah sehingga akhirnya beribadah juga dengan Tuhan. Yang berikutnya guru kecerdasan dan kepribadian ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak kita ini cerdas-cerdas banget. Kalau diberikan sesuatu pasti dia nanya, ya kenapa demikian? Ya, oleh karena itu orang tua pun sekarang harus meningkatkan satu kecerdasan. Kecerdasan bagaimana dibangun? Ya ilmu pengetahuan kita ini jangan berhenti pada saat kuliah saja, tapi kita update pengetahuan. Ya update pengetahuan itu sekarang banyak sekali lewat HP dan sebagainya, terutama juga materi-materi keagamaan ya. Sekarang matematik, IPA sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Yang dulu ya diajarkan di SMP sekarang turun sudah mulai di SD dan sebagainya. Maka ini perlu. Kepribadian tentu saja adalah bagian yang tidak boleh tidak ya. Dia juga merupakan sosok yang mempunyai kepribadian baik. Walaupun dengan anak tapi tetap kita juga harus mengajari misalnya. Terima kasih nak, kamu telah menolong ibu, itu perlu. Jadi jangan sampai anak suruh berterima kasih terus, tapi orang tuanya nggak pernah mau berterima kasih kepada anaknya gitu. Itu juga satu kepribadian yang harus ditanam. Ya, nak disiplin sebelum disiplin kepada anak, sebelum misalnya anak disuruh ngebersihin kamar mandi ya, tempat tidurnya diberesin ya, kita juga sosok yang juga peduli ataupun juga mempunyai kepribadian yang baik ya terhadap hal-hal seperti itu. Misalnya peramu makanan yang sehat dan bergizi, saya kira ini nggak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu semuanya udah jelas ya. Kemudian pelawat tumbuh kembang anak ya, mulai dari imunisasi ya, yang pada saat kecil sampai dijaga terus ya anak-anak ini kesehatannya. Terutama sekarang ya, vaksin itu juga merupakan bagian dari yang harus dilakukan. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan bahwa tumbuh kembang anak ini Allah Subhanahu wa taala udah mengingatkan ya, ketika anak itu lahir ya, di muka bumi ini, maka yang disuruh itu pertama mengajarkan telinga kanan, kemudian juga mengkomatkan telinga kiri. Apa maksud dari sini? Sebetulnya imunisasi, tapi imunisasinya adalah berbasis akidah. Ya, jadi artinya diimun terlebih dahulu akidahnya, baru setelah itu imun secara fisik. Nah, tapi sayangnya kalau imun secara fisik itu biasanya dilanjutkan. Ya, setiap berapa bulan gitu kan, ada imunisasi campak ya, kemudian juga ada imunisasi macam-macam gitu ya, BCG dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau masalah imunisasi yang berkaitan akidah ini sayangnya Bapak Ibu berhenti ya. Mestinya itu diteruskan mengenal Allah dan sebagainya, itu adalah bagian yang juga harus dilakukan sehingga imunitas itu adalah terjamin antara fisik dengan moralnya ya, dengan ruhiyahnya itu juga sama-sama gitu, sejalan, seirama ya, sehingga anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang tumbuh kembang bukan hanya fisiknya, tapi tumbuh kembangnya juga akidah dan psikologinya. Kalau sekarang ya terus terang saja saya agak khawatir karena anak-anak kita ini perkembangan biologisnya lebih cepat ya dibanding perkembangan akidah dan juga pengembangan psikologinya ya, sehingga umur kita ini sekarang balik itu lebih cepat kepada kita. Padahal sebetulnya secara keilmuan ya mereka belum begitu siap. Nah ini yang khawatir. Begitu dia masuk ke balik, dia belum siap ya ke arah itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu harus dikembangkan tumbuh kembang anak ini seirama ya antara imunisasi akidah dengan imunisasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, kemudian kita juga dokter yang menjaga kesehatan anak ya. Paling tidak Bapak Ibu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kesehatan minimal itu perlu tahu kan.
Misalnya kalau panas harus diminum paracetamol. Kalau anak ya karena tubuhnya masih kecil separuh daripada orang dewasa misalnya gitu, itu harus tahu ya. Kebetulan istri saya dokter jadi saya nggak khawatir ya bisa selalu imunisasi dan sebagainya. Kemudian anak-anak sehat sakit juga selalu diperhatikan. Tapi ini adalah yang umum, itu harus tahu. Pertolongan pertama pada kesehatan itu ada pada ibu, bapak ibu ya, bukan pada gawat darurat. Kemudian psikolog yang tempat curhat dan konseling. Ini perlu juga ya anak-anak kita. Jadi tahulah sedikit-sedikit pemecahan masalah. Jangan sampai nanti anak-anak kita tuh curhatnya banyak ke pembantu gitu. Ya. Akhirnya bapak ibu taunya dari pembantunya kalau punya masalah. Karena apa? Karena bapak ibunya mungkin kalau diajak curhat gak enak gitu. Emosian, marah, belum apa-apa udah ditanggapi, tidak menjadi pendengar yang baik. Ini harus dihindari yang seperti ini. Jadi kita harus bisa menjadi psikolog ya yang mampu ya menerima curhatan anak-anak dan juga mampu memberikan solusi bagi anak-anak. Pertanyaannya, sudahkah ibu lakukan peran-peran ini? Tulis kira-kira dari 7 ini, kira-kira yang mana nih yang sudah dilakukan? Sudah dilakukan ya Ustadz. Ya, pasti yang paling banyak meramu makanan sehat dan bergizi ya. Itu yang paling penting ya Ustadz ya. Nomor 1 ya. Gitu. Mestinya nomor 2 ya, nomor 3 itu juga merupakan bagian, apalagi sekarang ya. Dan ini terasa kan pada saat pandemi kemarin ya. Begitu PJJ diberlakukan, di mana anak dikembalikan pada orang tua yang paling utama untuk memberikan pendidikan, terlihat di situ. Ternyata orang-orang tua kita ini kurang siap mentransfer hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, kecerdasan dan kepribadian. Gitu kan? Itu yang dirasakan kembali pada saat pandemi. Ya, di mana ada beberapa PR misalnya yang mestinya itu didampingi, tapi karena kita juga kurang menguasai yang akhirnya kayak gitu. Padahal sebetulnya adalah anak-anak itu sebetulnya sudah tahu tempatnya di mana ya, karena sekarang kan anak-anak pintar sudah bisa membuka web ya, membuka sumber-sumber berbasis internet gitu. Tapi karena kita juga tidak memiliki kemampuan ke sana orang tuanya, jadi akhirnya apa? Jadi beban. Apalagi kalau orang tuanya debat dengan anaknya, ini juga pusing ya. Saya kemarin itu saya lihat ada beberapa hal yang menarik ya, di antaranya di Jawa Timur itu ada orang tua yang ngumpul setiap pagi itu di gardu, tulis. Kumpul di gardu, apa yang dilakukan? Ternyata ngerjain PR gitu. Jadi karena sekolahnya sama di SD ya, bareng-bareng satu kampung gitu. Kemudian khawatir nanti PR itu juga jadi beban anak, akhirnya juga jadi rame, jadi ribut ya. PR-nya nggak selesai, tapi ributnya ada dengan orang tua. Akhirnya orang tua mengambil inisiatif, ya udah PR ini kerjakan aja bareng-bareng. Ya sesama orang tua ini kan tidak mendidik gitu. Oleh karena itu kecerdasan dan kepribadian ini harus dikuasai dengan baik oleh orang tua. Yang disebut dengan kemampuan menguasai ilmu. Sekarang apalagi Bapak Ibu yang nggak perlu banyak buku, karena sekarang adalah Internet of Things. IoT itu udah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi sebaiknya memang sekarang orang tua dialokasikan waktunya setiap hari itu untuk membaca, ya, gitu, untuk belajar, ya, Internet of Things. Bahkan saya usulkan boleh nanti kalau itu jalan parenting itu kegiatan kelas itu jangan sampai kelas di kelas saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang nanti lewat online. Oh ya. Iya Ustaz. Sehingga nanti orang tua bisa dikirimi misalnya materi-materi tentang bagaimana ya mendidik anak yang baik gitu. Konten-konten tertentu yang itu nanti mempunyai wawasan dan kepribadian yang kuat gitu. Ya itu saya pikir itu yang lebih bagus. Baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang jadi masalah ya, sudahkah Ibu lakukan peran-peran ini? Mungkin yang paling banyak nomor 4 ya, nomor 5 juga terlaksana dengan baik ya. Punya rumah tangga saya sebelum yakin, karena mengatur anak itu juga nggak gampang misalnya. Malah manajemen keluarganya biasanya diberikan ke pembantu nih ya. Kacau juga nih kalau sudah kayak begini ya. Gitu. Apalagi yang berkaitan dengan nomor 7 ya, konseling, itu juga kita kurang pandai. Kemudian juga kita tidak bisa menjadi guru ya. Itu pada umumnya. Oleh karena itu, kalau seandainya demikian ya, apakah Bapak Ibu memerlukan bantuan? Ya, jawabannya pasti.
Apalagi kalau di Indonesia ini kecenderungannya adalah bapak dan ibunya yang sekolah di sekolah-sekolah Islam terpadu yang saya tahu itu adalah sibuk bekerja. Ya, sibuk bekerja. Kalau saya alasannya kenapa bikin sekolah misalnya, ya daripada anaknya dengan para pembantu rumah tangga, mendingan kita sekolahkan ke sekolah-sekolah yang bisa menggantikan ya. Artinya bisa membantu Bapak Ibu yang tadinya peran-peran itu tidak bisa dilaksanakan, itu bisa dilaksanakan oleh sekolah. Jadi sekolah ini adalah membantu Bapak Ibu. Ya, jangan dibalik gitu, jangan dibalik seolah-olah sekolah ini yang paling tanggung jawab terhadap pendidikan anak, itu nggak benar. Yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Sekolah itu membantu, ya membantu di mana orang tua dan bapak dan ibunya ada beberapa yang belum diberikan, yang tadi saya kemukakan, misalnya tentang kecerdasan, ya kepribadian, kemudian agama, kemudian ibadah. Barangkali itu belum dilengkapi, maka sekolah menjadi mitra kita untuk melengkapi kebutuhan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sepakat begitu nggak Pak Asmawi, Pak Aswari? Sepakat. Sepakat ya. Jadi artinya adalah sekolah itu hanya membantu Pak. Bukan pertama dan utama. Yang pertama dan utama adalah orang tua. Orang tua di rumah. Di rumah ya. Jadi yang tidak lengkap, yang belum lengkap itu dilengkapi di sekolah. Oleh karena itu sebaiknya sekolah pun juga harus ada yang namanya asesmen ya. Artinya nanti dilihat gitu yang belum dilengkapi di sekolah, di rumah apa aja. Sehingga startnya itu untuk masing-masing anak itu harus berbeda. Gitu ya. Nah ini. Nah. Pertanyaannya sekarang, kalau memang ini adalah memerlukan bantuan sekolah, sudahkah kita bersinergi dengan sekolah dalam pendidikan? Ya, artinya adalah perhatian Bapak Ibu, perhatian terhadap apa yang dilakukan di sekolah itu. Jadi jangan sampai begitu masukin anak di sekolah itu langsung serah terima, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima, saya serahkan anak saya, terserah mau dididik kayak apa aja. Itu nggak boleh kayak begitu terjadi. Tapi kita harus bersinergi. Karena pada umumnya, ya pada dasarnya mendidik anak itu adalah ada tiga, mendidik anak ya, terutama mendidik karakter itu ada 4 pilar di sini. Sebetulnya ada 3 pilar, tapi saya masukkan pemerintah di sini. Ya, pilar pertama itu adalah rumah. Rumah ini penguatan apa? Materi-materi atau pelajaran yang utama yang harus diberikan di rumah itu adalah nilai-nilai agama. Nilai-nilai moral. Itu harus ya diberikan di rumah. Nilai-nilai agama. Yang pertama dan utama harus diberikan kepada orang tuanya. Saya masih teringat dulu ya pada saat membaca sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab itu menjadi satu khalifah gitu ya. Ada orang yang mengadukan anaknya. Katanya anaknya ini bandel banget. Maka diadukan supaya anaknya ini disangsi. Gitu. Tapi khalifah bertanya, ya. Anaknya disangsi kenapa? Karena dia bandel gini. Nah, tapi alhamdulillah khalifah ini gak percaya sepenuhnya kepada orang tua yang mengadukan anaknya ini. Anaknya ini dipanggil ya, ditanya, kenapa bapak kamu tidak terima dengan kamu karena kamu katanya kasar terhadap orang tuanya, terhadap bapakmu, kemudian juga suka marah-marah dan sebagainya. Anaknya ngomong, sebelum saya mengakui kesalahan-kesalahan saya ini, ya Khalifah, bolehkah saya tahu apa kewajiban orang tua terhadap anak? Maka Khalifah menjawab di situ ya, pertama adalah mengajari agama terhadap kamu. Nah, itu tidak diberikan, kata anaknya. Yang kedua, mengajari Al-Quran. Itu tidak diberikan. Ketika mendidik kamu, tidak diberikan. Bahkan yang pertama itu memberikan nama yang baik ya. Itu pun tidak diberikan. Jadi semua kewajiban orang tua itu tidak diberikan kepada anak ini. Akhirnya apa? Kata Khalifah, kalau begitu yang disangsi bukan kamu, tapi orang tuanya. Gitu ya. Jadi pendidik pertama dan utama. Ya masalah agama, masalah Al-Quran itu sebenarnya kewajiban utamanya. Makanya dulu ya kalau saya aslinya dari Banten kebetulan. Kalau di Banten itu yang namanya ngaji itu, yang ngaji Al-Quran itu biasanya habis maghrib itu diajarin langsung oleh orang tuanya. Kalaupun memang orang tuanya nggak bisa, maka dicarikan lah ya imam di sekitar tempat desa itu. Jadi yang pertama.
Yang berikutnya juga selain agama, yang harus diberikan di rumah itu adalah life skill, kemandirian. Agar anak ini adalah siap menuju akil balik. Jadi yang dibesarkan itu adalah bukan fisiknya saja ya, tapi dibesarkan juga hatinya, dibesarkan juga masalah jiwanya, dibesarkan juga masalah berpikirnya besar. Ya, ini harus dimunculkan pada anak. Sehingga anak ini juga perlu diberikan penguatan keilmuan ya, bakat. Kalau saya bakat, kalau Bapak Ibu juga kurang bisa memberikan pengembangan kepada anak-anak kita ya, anak kita ini juga diambilkan lah. Misalnya kegiatan kayak saya ya, anak-anak saya suka dengan futsal, maka saya masukkan klub futsal. Tapi syaratnya boleh masuk klub futsal, tapi tetap dia mempunyai hafalan Quran yang itu rutin dilakukan misalnya. Ya, itu juga perlu dikembangkan itu di rumah. Jadi ketika bakat-bakat ini ketahuan dari anak-anak kita, sedangkan kemampuan kita tidak ada ya untuk mengembangkan bakat itu bisa kita memasukkan ke tempat pengembangan bakat, kursus misalnya atau dan sebagainya. Berikutnya juga yang harus ditanamkan di rumah, integritas, rasa tanggung jawab. Ya, itu harus dilatih sejak kecil. Kayak tadi ya, membereskan pakaian, kemudian habis tidur misalnya membersihkan rumah ya, kemudian juga mencuci piring, itu kan rasa integritas yang harus dimunculkan ya. Dan sosial itu juga perlu ditumbuhkan. Misalnya kalau ada pengamen datang ya, atau pengemis gitu yang ngasih memberikan ke pengemis itu ya, walaupun uangnya dari kita ya, dibiasakan anak-anak kita yang memberi gitu. Tapi jangan diajarin anak kita itu kalau ada pengemis bilang ibunya nggak ada gitu ya, diajarin berbohong. Udah tidak ngasih, diajarin pula lah berbohong. Itu nggak boleh gitu ya. Itu nilai-nilai sosialnya rendah ya. Nah, jadi pernah ini ada cerita yang menarik ya. Jadi ada pengemis datang gitu, pengamen datang, kemudian anaknya disuruh keluar, bilang ya orang ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, sehingga tidak bisa ngasih gitu. Cuman pengamennya itu nyanyinya kebetulan juga pas betul ya, penyanyinya itu. Nyanyinya begini nih. Rasa cinta gitu. Anaknya bilang, ya nggak ada gitu ya. Terus si pengamennya ngomong, pasti ada gitu. Begitu masuk ke dalam, ngomong sama ibunya gitu. Bu, ternyata pengamennya tahu loh kalau ibu dan bapak itu ada di rumah. Gitu. Dari mana kamu tahunya? Ternyata dari lagu tadi gitu. Jadi jangan sampai anak-anak diajari untuk berbohong, sudah tidaklah sosial, diajari juga berbohong. Ini ada dua ya hal yang negatif yang kadang-kadang kita secara tidak sadar mengajari anak. Itu nggak boleh. Jadi integritas, rasa tanggung jawab, dan rasa sosial, empati ya. Kalau nengok tetangga diajak, gitu. Ya. Kalau pergi ke saudara diajak, ya, supaya mereka tahu bagaimana caranya mempraktekkan ya persaudaraan, mempertajam ya silaturahmi dan sebagainya juga harus muncul. Kemudian pendidikan yang pilar kedua adalah sekolah. Nah, sekolah ini utamanya apa sebetulnya? Sekolah itu utamanya adalah pengembangan kreativitas dan inovasi, ya. Pengembangan kreativitas itu ilmu yang dibangun. Jadi nanti ilmu yang dibangun pun itu jangan sampai juga jadi beban hafalan gitu ya. Saya udah ajarkan lah cara-caranya ya. Di Lampung ini ya, terutama Darul Hikmah yayasannya itu juga pernah saya poles ya, bagaimana guru-guru memberikan satu materi kepada anak ini, jangan hanya dikasih materi hafalan, tapi harus mereka kreatif ya. Tampilkan fenomena, tampilkan yang namanya fakta, data, bahkan juga cerita ya di dalam memberikan satu materi. Jadi kalau belajar itu jangan mulai dari definisi, tapi mulailah dari fenomena, fakta, data, sehingga anak-anak terlibat ya untuk dapat memecahkan masalah. Muncullah di situ yang namanya critical thinking, creative thinking, inovasi itu muncul. Nah itu tempatnya di sekolah. Ada seorang yang mempunyai sekolah homeschooling ya di Indonesia. Saya tidak sebutkan ini, mungkin saya hindari ya menyebutkan itu. Jadi ada kemudian orang yang punya homeschooling ini anaknya ikut lomba. Ya, ikut lomba. Lombanya itu adalah lomba-lomba sains karena
kebetulan saya pernah ada di direktur pusat pelatihan kita, kena melaksanakan kegiatan itu. Nah, ternyata anaknya ini sulit bersosialisasi dengan yang lain. Ketika saya itu dipancing dengan game, dipancing dengan suatu permainan gitu ya, nanti dilihat kreativitas anak itu, nah anak ini nggak keluar loh kata-kata. Padahal ini anaknya orang pintar. Nah, saya ngobrol dengan bapaknya, kebetulan hadir, dia bilang, wah, ternyata saya salah selama ini mendidik anak saya dengan mempercayakan kepada homeschooling. Dididik sendiri di rumah gitu. Dan dia ikutkan ya, namanya ijazah ya, ijazah SLB gitu ya. Ini kan saya. Jadi ada yang kurang di situ. Sekolah itu adalah tempat untuk mereka berkreativitas, inovasi, dan sosialisasi dengan orang lain. Itu sekolah. Kemudian sekolah pun mengoptimalisasi potensi. Misalnya tentang bakat, minat ya. Saya juga sudah pesan kepada sekolah-sekolah, sebaiknya ketika membuat ekstrakurikuler itu basisnya adalah bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak sebagai basis. Jangan sampai anak dipaksa untuk mengikuti ekstrakurikuler padahal tidak memiliki potensi itu. Itu nggak boleh terjadi. Jadi ekstrakurikuler itu bisa jadi ya, tahun ini dengan tahun yang akan datang berbeda. Kenapa? Karena anaknya juga punya bakat dan minatnya berbeda. Sangat mungkin. Oleh karena itu yang seperti ini harus dioptimalkan. Kegiatan ekstrakurikuler itu jangan dianggap remeh. Ya, kegiatan kepemimpinan jangan dianggap remeh. Misalnya LDK ya, kemudian juga OSIS, itu jangan dianggap remeh. Karena saya punya pengalaman ya. Orang yang sekarang ini banyak duduk di kementerian, banyak duduk megang jabatan dan berhasil dalam bisnis, rata-rata dulunya adalah akademiknya ya bagus lah ya, tapi mereka adalah orang yang aktif. Baik itu adalah pemain bola, pemain basket, dan juga ada pengelola ya, atau kegiatan pengurus OSIS dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Jadi sekolah itu bukan melulu akademik, tapi ada 3 bidang: akademik, kemudian ekstrakurikuler ya, dan yang lainnya kokurikuler. Kokurikuler itu adalah pengembangan diri yang diwajibkan seluruh anak. Di sekolah Islam terpadu itu ada BPI namanya, Bina Pribadi Islam. Kenapa BPI yang dipilih? Karena memang kekhasan dari sekolah IT adalah ada di pribadi Islam. Ya, Bina Pribadi Islam ini ada Al-Quran, ada ibadah, ada kegiatan amal-amal keislaman, ya sejarah-sejarah Islam di situ diberikan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan karakter Islami dan karakter kebangsaan. Karena di sekolah pun juga diajarkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini nanti besar merasa ngontrak di negeri ini. Karena merasa ngontrak akhirnya apa? Cenderung mengikuti aturan. Padahal sebetulnya kita ini pemilik bangsa ini. Kita ini pemilik rumah besar yang namanya Indonesia. Sehingga kontribusi kita terhadap kemajuan peradaban bangsa ini sangat diperlukan. Maka bekalannya itu harus dioptimalkan di sekolah. Ya, kebangsaan masuk di sini. Kemudian pilar yang berikutnya adalah masyarakat. Saya salah satu contoh ya, pernah kuliah di Jogja itu, saya melihat nyaman banget gitu ya kuliah di Jogja. Kenapa? Karena di Jogja itu ada tenda yang mengatur bahwa jam 6 sampai jam 8 itu adalah jam belajar masyarakat. Apa maksudnya? Jam 6 sampai jam 8 itu jam belajar masyarakat, maka dilarang berisik di luar. Maka sampai-sampai itu masuk gang saja, motor harus dimatiin Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ingin menciptakan lingkungan yang kondusif. Sehingga masyarakat, anak-anak yang lagi belajar itu tidak terganggu dengan suara-suara bising. Di Jogja, sudah jam 6 itu nggak ada bis kota ya, ataupun bis pengangkut itu yang berkeliaran. Nggak ada. Digantikan dengan beca. Di dalam rangka itu, supaya anak-anak juga tidak pergi ya keluar, yang mestinya jam itu jam belajar itu tidak pergi untuk keluar, misalnya nongkrong-nongkrong dan sebagainya, nggak ada. Oleh karena itu lingkungan ini harus diciptakan lingkungan yang kondusif, yang memungkinkan anak bisa belajar tenang dan juga bisa mengembangkan kepribadian serta juga bisa mengembangkan ibadahnya dengan baik. Ya, kemudian berikutnya masyarakat juga punya kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya jangan sampai di RT RW kita ini tempat mangkalnya anak-anak muda, yang akhirnya anak-anak muda itu hal-hal yang negatif dikerjakan.
Ya, oleh karena itu harus mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini sehingga lingkungan kita itu bersih, kemudian juga terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja yang akhirnya anak-anak kita juga bisa terjerumus masuk ke sana. Ya, kemudian juga pendidikan komunitas artinya adalah masyarakat pun juga sekarang harus berupaya ya melakukan satu peningkatan kualitas anak-anak kita melalui kegiatan-kegiatan yang positif lain. Misalnya ada kampung yang sekarang itu kampung wirausaha, ya, kampung peduli gitu. Sekarang udah mulai itu, kampung internet ada. Ya. Akhirnya masyarakat itu menunjang supaya anak-anak ini juga selain dapat dari sekolah juga ada tambahan-tambahan keterampilan-keterampilan, bahkan juga sarana-sarana pendidikan yang diciptakan di masyarakat. Itu keinginan. Pemerintah tentu saja dengan regulasinya, ya. Jangan sampai juga bertentangan, mengeluarkan regulasi tapi pelaksanaannya bertentangan. Contoh misalnya sekolah IT ya. Sekolah IT itu kan ada juga yang menganggap sekolah ini terlalu banyak memberikan materi-materi keagamaan. Khawatir nanti anaknya jadi ekstrim, anaknya dari radikal, itu nggak benar. Gitu. Sebab sebetulnya apa yang dilaksanakan di sekolah IT itu turunan dari pasal 31 ayat 3, ya. Yang di situ dikatakan pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan satu model pendidikan yang berorientasi pada ya peningkatan keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, serta cerdas, mandiri, kreatif, dan global. Jadi jelas sekali di situ, ya. Itu regulasi. Jadi regulasinya itu jelas. Jadi kalau melihat regulasinya, baik itu di Undang-Undang Dasar 1945 dari ayat 31 ayat 1 sampai 4 regulasinya. Kemudian juga kalau dilihat dari Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 nomor 20 ya. Itu pun juga nomor 2 itu juga sama. Semua regulasi ini mengarah kepada bagaimana keseimbangan antara pendidikan karakter dengan pendidikan umum. Jadi berorientasi kepada penguatan nilai keagamaan maupun penguatan nilai pada pengetahuan, ya, keterampilan dan sebagainya. Ya, karena ada 3 yang diarah itu. Pertama adalah pengetahuan, keduanya keterampilan, ketiganya adalah nilai-nilai spiritual. Itu kalau dilihat dari konteks undang-undang. Makanya saya katakan Anda jangan takut kepada sekolah-sekolah Islam terpadu. Kalau ada hal-hal yang miring, katakan kita ini sebetulnya sudah lagi melakukan gerakan pendidikan yang disebut dengan gerakan 313 gitu namanya ya. 313 itu artinya pasal 31 ayatnya ayat 3. Ya gitu ya. Membantu pemerintah melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan sebagainya. Dan berikutnya juga pemerintah juga pembiayaan. Jadi jangan dibalik gitu ya. Swasta mau dipajak. Nah ini untung nggak jadi nih. Rame kemarin. Kalau semuanya dipajak, padahal sebetulnya swasta itu adalah memberikan meringankan pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang. Karena di ayat yang lainnya dikatakan adalah pemerintah berkewajiban melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan dia membiayai pendidikan. Jadi pembiayaan ini merupakan bagian dari pemerintah, walaupun swasta yang nggak dapat ya. Bapak Ibu, kalau saya kebetulan pernah menghitung ya, ikut dalam tim, misalnya SD itu, ya, sekolah dasar itu sebetulnya sebulan itu dibiayai oleh pemerintah 265. Tapi dari mana? Dari uang pajak. Dari mana? Dari kita semua. Tapi kalau swasta kan nggak dapat. Gitu. Sehingga wajar kalau swasta itu memungut kepada Bapak Ibu semua, karena memang kita nggak dapat dari pemerintah. Ya. Nah, kita nih yayasan-yayasan. Kalau di luar yang namanya sekolah swasta itu boleh dibuat tapi oleh perusahaan-perusahaan menggunakan dana CSR. Kita nggak ada juga. Ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR tapi akhirnya justru bayarnya lebih mahal daripada sekolah-sekolah swasta yang dibimbing oleh yayasan. Ya. Misalnya banyak lah ya yang pabrik rokok punya yayasan ya. Bayarannya mahal. Kemudian juga ada pengusaha yang sangat terkenal di Indonesia misalnya ya. Orang Lampung juga asalnya, kemudian punya perguruan tinggi gitu. Perguruan tinggi juga mahal gitu. Padahal mestinya ketika dia menggunakan CSR itu adalah ringan gitu. Bisa dijangkau oleh anak-anak. Nah ini
pilar ini kelihatannya belum sempurna, belum terlaksana dengan baik ya. Sementara ini yang paling jalan itu sebetulnya antara rumah dengan sekolah. Pemerintah pun kadang-kadang kalau dengan swasta itu nggak nyambung gitu ya. Regulasi yang dibuat seolah-olah negeri untuk swasta juga. Ini kaget saya kadang-kadang. Sehingga teman-teman ini dalam bergerak itu sangat kaku. Ya gitu. Misalnya kepala sekolah harus ada yang namanya sertifikat misalnya. Ya nggak mungkin. Sementara yayasannya adalah bukan punya pemerintah gitu ya. Itu agak repot sih. Sehingga kelihatannya yang sekarang ini bersinergi baik itu antara rumah dan sekolah. Sementara ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kenapa guru dan orang tua itu perlu bersinergi, apalagi pada saat pandemi sekarang, gitu ya. Itu alasannya ya, yang pertama adalah tantangan semakin berat ya, lebih saat pandemi kemarin ya. Bahkan sekarang pun ekses dari pandemi ini masih dirasakan, kita kan belum selesai. Kita juga masih berharap ya, semoga pandemi ini selesai semuanya, sehingga kita juga bisa bergerak secara total, mengabdi kepada bangsa ini juga dengan total guru-guru kita. Nah ini berat gitu. Kalau tidak bersinergi, tidak pengertian antara sekolah dengan rumah, ini bahaya. Ya, nanti bentuk sinerginya seperti apa ada di bawah. Teknologi juga semakin canggih. Sementara orang tua belum tentu juga menguasai isi materi dan cara penyajian. Ya, maka diperlukan di sini ada sinergi kerjasama antara orang tua dengan guru gitu ya. Yang kerjasama ini bukan sepihak, tapi saling ya berhubungan. Ya, mutualisme itu ya. Kemudian keterbatasan orang tua dalam penguasaan agama pun juga dirasakan sehingga perlu adanya sinergi. Nah, sinerginya apa saja ya yang harus dibangun Bapak Ibu sekalian? Boleh nanti diingetin ya kalau sudah waktunya. Siap Ustadz. Ya, biar saya ngomongnya agak enak. Yang pertama adalah model sinergi orang tua dan guru ini. Yang pertama adalah sinergi dalam menumbuhkan kesabaran anak. Ya. Yang sabar itu bukan orang tuanya, tapi anaknya dulu. Kalau orang tua memang harus kuat-kuat sabar. Ya, jangan sampai kalah dengan guru. Yang paling sabar itu adalah guru tingkat. Ya. Makanya katanya kalau guru itu ya akan dapat surga lah insya Allah ya, karena kesabaran. Ketika kesabarannya itu bisa dilakukan insya Allah. Jadi sinergi dalam kesabaran. Yang keduanya adalah sinergi dalam mengkondisikan belajar anak. Ya. Apalagi pada saat sekarang mungkin masih banyak juga yang dilakukan di rumah. Ini juga harus ekstra ya kita memperhatikan. Sinergi dalam mendukung program pembelajaran ya. Kemudian juga kalau dilihat dari rinciannya masing-masing, misalnya nomor 1 guru dan sekolah. Jadi sekolah itu mendesain ya, menyiapkan perangkat pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, menantang, mandiri, berkarakter. Itu jaminan tuh kalau di sekolah IT ya. Karena sekolah IT itu ada pendekatan namanya terpadu. Kebetulan saya juga yang menemukan. Itu terpadu itu singkatannya adalah telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Gitu. Jadi seluruh cakupan mendesain, menyimak perangkat pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, menantang, mandiri, berkarakter itu ada di situ. Nah, sangat disayangkan kalau sekolah dan guru sudah mendesain sedemikian rupa pembelajaran yang baik itu, tapi kurang didukung oleh orang tua di rumah. Makanya orang tua di rumah itu punya kewajiban, terutama memotivasi anak untuk terus bersemangat belajar. Itu yang paling penting. Ya, udah muncullah kreativitas menyenangkannya udah ada lah. Tapi kalau tidak didukung oleh orang tua untuk semangat, saya kira juga nanti anak tidak maksimal. Menyiapkan secara fisik, segala fisik dan mental untuk mengikuti kegiatan belajar dengan rasa tanggung jawab. Jadi yang harus ditanamkan oleh Bapak Ibu itu tanggung jawab. Ya, bahkan ingatkan ibadahnya orang tua dengan anak itu beda. Ibadahnya orang tua nyari nafkah, ibadahnya orang tua mendidik anak, tapi ibadahnya anak itu adalah belajar bersama. Ini yang harus terus dimotivasi oleh orang tua. Kalau tidak ada satu pengarahan, ya, kalau tidak ada kepedulian dari orang tua untuk mengkondisikan anaknya belajar dengan baik, ini saya khawatir. Apalagi saat pandemi kemarin, ya. Kalau tidak ada motivasi dari orang tua, anak-anak pasti memilih tidak mengikuti Zoom, tidak mengikuti Google Meet, tidak masuk dalam LMS, ya. Memilih main. Oleh karena itu, kita juga harus sama bersinergi sih, ya. Bersinergi di mana
guru dan sekolah mendesain, orang tua mengkondisikan anak supaya mengikuti ya satu desain yang sudah dibuat ini, yang akhirnya bisa dinikmati untuk pengembangan pemberdayaan anak kita semua. Kemudian sinergi dalam mengkondisikan belajar anak, mengatur model pembelajaran di sekolah, ya model pengajaran dipilih, evaluasi tanpa berbatas, ya tapi tetap efektif dan efisien. Contohnya misalnya pembelajaran yang sekarang dipakai adalah blended learning misalnya, ya. Kemudian juga pembelajaran yang sifatnya memotivasi anak untuk memunculkan kreativitas dan critical thinking dengan pembelajaran inquiry, discovery misalnya. Kemudian evaluasinya juga modelnya adalah sekarang sudah pakai misalnya game-game, termasuk juga misalnya Mentimeter ya. Kemudian juga Kahoot ya, dan sebagainya yang berbahasa IT. Ini disiapkan semuanya yang saya tahu begitu di sekolah. Tapi ini akan lebih baik dilaksanakan kalau tugas-tugas itu terselesaikan dengan baik, mengisi waktu di rumah dengan belajar yang tertib, itu harus perlu adanya pengkondisian oleh orang tua. Jadi orang tua yang mengingatkan. Tapi sifatnya jangan juga terlalu ditekan ya. Karena khawatir saya ya. Apalagi juga kalau tidak ada satu komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, ini biasanya anak-anak jadi korban. Misalnya diberikan soalnya suruh ngelihat buku, kemudian dikerjakan, waktunya juga terbatas sehingga anak-anak ini tegang. Ketegangan itu ditambah lagi dengan orang tua yang terlalu memaksa kepada anaknya harus selesai cepat dan sebagainya. Harus dikumpulkan, nah ini nggak boleh. Oleh karena itu, ketika tugas-tugas itu di rumah diberikan ya, waktu dan sebagainya itu diinformasikan pada orang tua. Sehingga anak-anak juga bisa mengatur waktu dengan baik. Makanya saya usulkan model pembelajaran yang baru ini namanya SRL. Self-Regulated Learning ya. Jadi model pembelajaran di mana kemandirian siswa itu terdepan untuk diberikan. Nah ini penting itu. Kalau kita sudah punya SRL ya, anak-anak itu biasa untuk tertib, untuk merencanakan sendiri, melaksanakan kegiatan sendiri, kapan waktu yang untuk mengerjakan tugas-tugas itu juga dibuat, itu insya Allah nanti akan tertib. Ya, gitu. Dan ini harus didukung oleh orang tua dalam rangka mengkondisikan anak. Kemudian mengoptimalkan IT sebagai pendukung pelajaran, ya, merancang kegiatan, menunjukkan karakter dan penguasaan, memperlakukan pembelajaran blended learning, IT sebagai sarana, itu dilakukan sekarang di sekolah. Sekolah udah merancang, bahkan sebagian besar juga dana-dana yang dulunya digunakan untuk pembelajaran, ya sekarang digunakan untuk sarana-sarana IT nih yang luar biasa. Ya, udah canggih-canggih sekolah IT ini ya sekarang. Tapi kali lagi perlu adanya suatu pendampingan dari orang tua. Membiasakan, misalnya contoh merancang kegiatan menumbuhkan karakter dan penguatan agama, itu udah dibuat. Karena di kita itu ada SKL, ya, standar kompetensi lulusan. Satunya itu adalah akidah, keduanya ibadah, ketiganya akhlak. Nah ini basis keagamaan tiga ini. Nah akidah, akhlak, dan ibadah ini itu udah di breakdown oleh teman-teman. Misalnya akidah untuk anak TK itu apa sih? TK kecil, TK besar. Kemudian akidah untuk anak SD sampai kelas 1 sampai kelas 6 apa? Akidah untuk SMP kelas 1 sampai kelas 3, kelas 7 sampai 9 apa? Akidah untuk SMA misalnya mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu apa? Itu udah ada, udah di breakdown. Nah, maksud saya yang ini kalau tidak didukung oleh orang tua ya untuk mencapainya, untuk selaras dengan apa yang dirumuskan, ini khawatir. Oleh karena itu perlu ada dialog nih Bu Lis ya, antara orang tua dengan sekolah itu melihat ya standar kompetensi lulusan kita, sehingga nanti yang harus dilakukan di rumah apa, yang harus dilakukan di sekolah apa, itu harus disepakati bersama sehingga betul-betul optimal. Karena masalah adab, akhlak, ibadah ya, jangan sampai di sekolah dia beradab, akhlaknya juga bagus, ibadahnya juga bagus, tapi di rumah tidak melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan di sekolah. Misalnya di sekolah sholat itu selalu berjamaah ya, kemudian juga setiap kegiatan apapun selalu berdoa. Kemudian juga menjaga sopan santun seperti apa yang dikatakan surat Luqman ya, ayat 8-13 itu luar biasa. Tapi kalau di rumahnya tidak dibiasakan seperti apa yang dilakukan di sekolahnya, ini juga khawatir terjadi yang namanya kontradiktif. Nah kalau sudah begini, anak-anak kita bisa loss yang tadi namanya learning loss ya.
Kemudian pembelajaran berbahasa IT sekarang sudah dilakukan blended learning ya. Ada 8 model blended learning itu ya yang bisa dikembangkan. Tentu saja adalah harapannya orang tua di rumah juga mengendalikan dan mengawasi penggunaan gadget ini. Sehingga IT sebagai pembelajaran itu juga optimal gitu. Betul-betul gadget yang digunakan atau laptop yang digunakan membuka internet itu hanya untuk tugas-tugas sekolah. Sehingga ada satu aturan main pada anak-anak kita tentang bagaimana menggunakan IT ini sebagai sarana pembelajaran, tapi juga ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan. Itu harus tegas gitu. Kalau masalah gadget ini, kalau di luar negeri ya, yang saya tahu misalnya di Bangkok. Di Bangkok itu namanya HP itu, kalau untuk pelajar itu tidak ada hak pribadi. Tapi namanya hak guna pakai. Ketika ada tugas dari sekolah baru diberikan. Kalau tidak ada tugas, nggak boleh. Kenapa? Karena aturannya anak itu boleh dinyatakan boleh memiliki HP kalau umurnya sudah 13 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pergi nih ke toko HP gitu ya, mau beli HP, ditanya dulu, ini untuk siapa? Untuk anak saya, berapa umurnya? Kalau umurnya baru 7 tahun nggak boleh. Nanti 5 tahun lagi baru Bapak kesini lagi ya untuk belikan anaknya. Kayak begitu gitu. Ya, sehingga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi di sini. Kemudian juga sinergi dalam penguatan karakter agama tadi saya sudah, sinergi dalam mendukung pembiayaan sekolah ini penting juga yang menguyakan prioritas pembiayaan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi sekolah ini dari hasil ya pembayaran Bapak Ibu semua itu adalah diprioritaskan mengupayakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan sarana prasarana penunjang. Ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu telat bayar atau tidak membayar itu artinya adalah kegiatan sekolahnya tidak optimal. Kenapa? Karena prioritas pembelajarannya jadi nggak sempurna. Sehingga diharapkan orang tua juga bersinerginya mengupayakan pembiayaan sekolah ini berjalan lancar, tertib, bahkan membantu sekolah menyukseskan program inovasi. Ya, saya sekarang lagi keliling nih, bapak ibu kepala sekolah keliling sedang melatih tentang bagaimana kita memiliki agile management. Ya, salah satunya adalah di situ selain rutinitas yang kita lakukan, keduanya adalah bagaimana merancang suatu program-program inovasi. Ya, program inovasi ini namanya juga inovasi ya, pengembangan. Maka di situ diperlukan dukungan juga dari orang tua ya. Komite sekolah nanti bisa di situ ya berdialog bagaimana supaya sekolah-sekolah kita ini atau anak-anak kita itu memiliki satu muatan-muatan yang lebih. Karena sekolah swasta yang paling baik adalah kalau punya keunikan. Jadi misalnya Darul Hikmah nih, keunikannya apa? Ya, keunikannya apa gitu? Itu harus ada di sekolah tersebut. Kalau sekolah negeri semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga apa yang dilaksanakan pun sesuai dengan program yang ada di dalam kurikulum. Tapi kalau sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah swasta itu harus punya keunikan. Nah, untuk mendukung keunikan itu maka perlu adanya satu pemikiran ya, pengembangan, masalah bantuan dari komite sekolah dan sebagainya itu juga perlu. Yang terakhir, sinergi dalam meningkatkan bina pribadi Islami. Inilah yang disebut kokurikuler dari SIT. Yang dimaksud kokurikuler itu adalah kegiatan ekstra tapi wajib. Ya. Itu namanya adalah peningkatan namanya bina pribadi Islami. Jadi sosok yang dikeluarkan dari sekolah-sekolah itu nanti muatan-muatan keislamannya beda dengan sekolah-sekolah lain. Nah, bina pribadi ini mengupayakan kegiatan penguatan nilai-nilai Islam. Ya, bahkan sekarang ada lagi penguatan nilai-nilai Islam bagi orang tua yang tadi dilonceng, ya, yang disebut dengan Ali Imran yang tadi ya, Bu Lis ya, Ali Imran. Itu adalah suatu sarana selain anaknya juga menguatkan nilai-nilai bagi orang tua. Untuk apa? Untuk bekal pendidikan dan keagamaan anak. Jadi selain untuk dirinya, juga bekalan agar nanti begitu ketemu di rumah sama anaknya, itu juga bisa membantu memperkuat ya nilai-nilai keislaman yang sudah diberikan sekolah. Oleh karena itu perlu mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan parenting ini dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, ini wujud sinergi yang harus muncul antara orang tua dengan guru, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang akan dibangun di sekolah itu cercemin dalam ini ya. Jadi
tadi saya dalam surat pembukaan saya bacakan wal yasal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya adalah ya, hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi yang generasi itu adalah lemah akidahnya, lemah akhlaknya, apalagi lemah juga kesejahteraannya. Ya, nggak boleh. Anak-anak kita nih harus lebih baik dari kita sekarang. Baik secara keilmuan, lebih mapan, baik secara agama juga lebih taat menjalankan perintah-perintah Allah. Dari segi Al-Quran juga lebih fasih, bahkan juga hafalan-hafalan juga lebih banyak dari kita, bahkan juga memaknai nilai-nilai Al-Quran tidak seperti sekarang. Tapi mereka menjadikan Al-Quran sebagai syarat pengembangan dirinya. Nah, ini harapannya ke depan. Ya. Sehingga kita berharap anak-anak kita itu unggul akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, pengetahuannya, keterampilannya, minat bakatnya itu juga berkembang. Baik, itu harapannya. Ya. Kemudian tentu saja pendidikan yang efektif dan berhasil yang mampu mengembangkan seluruh potensi ini ya semuanya. Jadi di sekolah kita ini dikembangkan yang namanya potensi intelektual berkembang, emosional pun berkembang, intelektual pun berkembang, pengembangan fisik pun juga harus dilakukan. Sehingga anak-anak kita ini juga mampu mengolah hati, ya, mampu mengolah pikiran, mengolah rasa, dan juga berolahraga. Itu merupakan bagian dari sekolah Islam terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah untuk melakukan kegiatan itu, saya ibaratkan sekolah ini adalah ibaratnya kebun. Ya. Jadi sekolah Islam terpadu ini, Bapak Ibu pilih, mudah-mudahan menjadi kebun yang subur untuk menumbuhkan tumbuhan pada anak-anak kita ini. Ya, tumbuhan itu tumbuh biasanya dari biji kita tanam, ya. Anak-anak kita di sekolah itu adalah kita perkuat, ya. Kemudian dari akar itu, dari biji itu keluarlah yang namanya cabang keluar ranting keluar daun keluar bunga keluar buah, ya. Artinya adalah kita ingin menumbuhkan anak kita itu memperkuat dulu yang namanya akidah. Ya, kalau tumbuhan itu. Sehingga nilai akidahnya itu kuat. Dipastikan bahwa anak-anak yang keluar dari sekolah Islam terpadu, akidahnya sudah kuat. Ya, akidahnya beres, bersih. Makanya disebut salimul akidah. Akidah yang lurus, akidah yang tidak bengkok, akidah yang tidak diterjemahkan oleh kehendaknya sendiri, tapi betul-betul akidah yang mencerminkan akidah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pada saat awal dia ada di dalam roh, ya, di dalam kandungan itu juga sudah dituapkan roh, bahkan juga dikenalkan akidah. Qalu bala syahidna, kata, ya. Saya menyaksikan bahwa engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah diucapkan oleh anak-anak kita di dalam kandungan. Maka diperkuat di sini. Kedua, baru akhlak dan moralnya juga dipastikan anak kita mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik, adab, islaminya tumbuh, ya. Integritas, disiplin, karakter kebangsaan muncul, itu semuanya masuk di sini. Baru setelah itu batang. Batang itu pengetahuan, penyanggah dari seseorang itu adalah pengetahuan. Kalau makanya dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ila sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana wasul. Ilmu itu menjadi rujukan bagi pengembangan apa? Pengembangan daya berpikir kita yang keluar dari hati, ya. Kemudian juga mata, telinga, semuanya itu adalah sumber-sumber pengetahuan. Ya, jadi ketika ilmu ini adalah bisa diserap dengan baik dan ilmunya juga ilmu yang baik, yang lurus, ya, diserap, maka itu akan menjadi sebuah penguat bagi diri kita. Penguat hati, penguat daya berpikir, penguat tindakan kita, itu semuanya adalah dari ilmu itu sendiri. Nah, kemudian dari batang ini keluarlah cabang, ya. Cabang itu diibaratkan sebagai keterampilan. Jadi keterampilan itu backup, ya, pengembangan lebih jauh daripada ilmu supaya implementatif apa yang diajari anak. Daun artinya mengajarkan kepada kita terbiasa untuk melakukan kerjasama, kolaborasi, ya, sehingga daun-daun ini semakin banyak daunnya, biasanya semakin banyak, ya, buahnya, semakin subur, ya, tanaman itu. Kenapa? Karena yang namanya daun itu diibaratkan sebagai kolaborasi, bekerja sama, menangkap
ya, satu peluang bersama-sama, potensi yang ada itu diintegrasikan di antara satu. Itu yang kita ajari. Maka anak-anak ini juga mengenal yang namanya pendekatan cooperative learning. Collaborative learning dalam kelas artinya adalah supaya terbiasa untuk melakukan bersama. Kemudian berikutnya ada bunga di situ, diibaratkan sebagai kreativitas, ya. Nah, karena biasanya bunga itu mencerminkan warna, ya. Kemudian juga jenis yang berbeda, harum semerbak, itu semuanya kreativitas. Sedangkan buah itu dilambangkan sebagai inovasi. Hasil dari semua pendidikan itu berujungnya adalah selain iman dan takwa juga ada muncul kreativitas dan inovasi. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita ini punya jangkauan yang sangat luas dalam pendidikan. Jadi tumbuhan itu ada dua sebetulnya, ada tumbuhan semusim, ada juga tumbuhan yang tahunan. Ya, kalau semusim Bapak Ibu ya kayak cabai lah semusim, ya, jagung semusim, kemudian juga talas semusim, ya, kentang juga semusim. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu, kalau semusim itu ujungnya adalah biasanya ya itu bisa dinikmati dengan cepat. Misalnya lihatlah 1 semester ini ada perubahan nggak? Oh ternyata memang anak-anak kita pintar, ya. Dilihat dari prestasinya bagus, pengetahuannya hebat, rapotnya bagus-bagus. Kemudian dari perilakunya berubah, ya, jadi sopan, santun dan sebagainya. Tapi itu baru untuk pribadi masing-masing. Kalau saya kaitkan dengan ayat Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi belum waja'alna lil muttaqina imama anak kita itu. Ya. Qurrata a'yun itu menyenangkan hati para orang tua, itu udah kelihatan. Tampilan ya, prestasinya bagus, tampilannya bagus, hafal Quran ya. Berapa juz misalnya, bacaan Qurannya enak, itu baru itu bulanan. Yang ujungnya adalah membentuk yang disebut dengan jati diri. Anak kita itu udah muncul di situ. Tapi belum punya kontribusi yang kuat untuk membangun peradaban. Oleh karena itu saya ibaratkan kita ini sekolah IT ini ada dua. Selain kita juga menanam tanaman semusim, tapi itu di bawah jati, tapi yang kita tanam juga jati. Itu apa maksud dari jati ini? Jati ini adalah menanam satu pohon yang manfaatnya itu tidak dirasakan dengan cepat. Ya? Sebab kalau Bapak Ibu menanam jati, 5 tahun jati, kita tebang, bisa nggak punya manfaat? Bisa, tapi paling juga untuk gawang toilet, gitu ya. Gitu. Artinya karena 5 tahun jatinya jadi muda, belum bisa dibuat mebel yang bagus. Tapi kalau 10 tahun bisa jadi mebel. Mebelnya ya masuk Pemda lah, ya. Tapi kalau 10-15 tahun jadi mebel, ya mebelnya masuk mana? Ya lumayan lah kantor provinsi. Kalau sudah 25 tahun, ya 30 tahun jati ini kita bangun, kita pelihara, kemudian besar ya batangnya, kemudian juga begitu nanti dijadikan papan ya, dijadikan bahan-bahan untuk mebel, itu jadi kilat gitu bagus ya. Maka mebelnya pun kalau 25 sampai 30 tahun itu kita buat dari kayu jati, asalnya dari 25 sampai 30 tahun itu bisa masuk ke istana. Ya. Harapannya anak kita itu nanti bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar ya, ketika bersama-sama sekolah Islam terpadu kita didik nilai-nilai keagamaan. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak hanya berorientasi sesaat, tapi pendidikan itu harus punya berorientasi masa depan, berorientasi lama. Oleh karena itu guru-guru mengajar pun jangan untuk mengajar anak-anak masa kini, tapi membekali anak-anak masa lampau. Karena waliyahsal ladina law tarak min khalfihim dzurriyyatan di'afa yakhafu alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadida, itu juga sama. Ya, artinya adalah dia tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala ini generasi yang lemah. Artinya generasi yang lemah itu bukan generasi sekian tahun, tapi generasi yang akan datang. Apalagi nanti harapannya di generasi emas Indonesia merdeka 100 tahun, itu juga ada yang disebut generasi emas. Yang generasi emas itu adalah multi talenta. Ya, itu harus kita tumbuhkan sekarang. Sehingga pada dasarnya pendidikan yang sedang kita lakukan ini menyiapkan anak kita menjadi orang yang muslim yang tangguh, siap memimpin, kreatif, inovatif, mandiri, patriotik, sukses dunia akhirat. Itu harapannya.
Ya, jadi kesuksesan anak-anak itu tidak diukur dari menjabat di sebuah kementerian misalnya, tapi sukses dunia akhirat. Selain di dunia juga sukses, di akhirat juga sukses. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah wa man juziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'u. Kesuksesan yang hakiki itu adalah kalau nanti di yaumil akhir disempurnakan pahalanya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, didekatkan pada surga, itulah ciri orang yang sukses. Ya, itulah yang kita harapkan. Jadi anak kita ini selain mereka soleh-soleha, kemudian siap memimpin, kreatif, inovatif, juga sukses di dunia dan akhirat. Itu langkah-langkah yang lagi kita lakukan. Nah, tujuan yang kita lakukan ini tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik kalau hanya mengandalkan sekolah saja. Tidak ada peduli dari orang tua, nggak mungkin. Ya, kalau Bapak Ibu sepakat anak-anak kita ini akan digiring menjadi orang-orang yang tanaman yang ditanam di sekolah, ya, menjadi cabai-cabainya, kemudian juga menjadi tomat, ya, sebagainya hasilnya, tapi juga nanti akan menjadi kayu jati gitu, yang nanti tidak hanya untuk semusim, ya. Sehingga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dilanjutkan qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Ya, jadi yang sekarang ini adalah baru sebatas, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, tapi waj'alna lil muttaqina imama itu belum terlihat. Ya gitu. Oleh karena itu dua-duanya menjadi sebuah mimpi besar kita. Termasuk juga Yayasan Darul Hikmah ini. Mimpi besarnya sama, ya, ingin mengantarkan anak Bapak Ibu menjadi orang-orang yang siap mempunyai manfaat besar, ya, bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kemudian juga bagi negara Indonesia tentu saja demikian, ya. Nah ini saya kira sinergi-sinergi tadi itu harus dilakukan, ya. Baik, ada berapa menit lagi, Bu? Bulis? Sebetulnya bisa langsung tanya jawab, Ustadz? Apakah oh ya udah. Saya kira ini dulu ya. Jadi artinya adalah semangat yang kita bangun ini tidak akan mungkin bisa tumbuh dengan baik tanpa adanya sinergi yang tercipta antara sekolah dengan orang tua. Yang tadi sinerginya adalah masing-masing punya job, ya, dan saling menguatkan, sehingga komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan komite, pihak guru dengan orang tua, itu juga perlu adanya satu jalinan komunikasi yang baik. Tidak cukup pakai yang namanya buku komunikasi, ya, tapi perlu juga diciptakan komunikasi yang membangun gitu, sehingga pertemuan-pertemuan orang tua ini menjadi penting, ya, di sekolah ini. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini sesuai dengan harapan sekolah ini dan juga harapan orang tua semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.